Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasna Hairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan sedikitnya mereview materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara yang disampaikan pada Kamis 30 September 2021 oleh dosen pengampu yaitu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Dandi Aridayandi SHMH. Pada perkuliahan minggu ini saya akan mereview 9 pertanyaan beserta jawaban yang akan disampaikan pada review kali ini. Yang pertama yaitu berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Van Apeldoorn mengatakan hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan itu. Sedangkan pengertian hukum administrasi negara menurut Djoko Sutomo adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Yang kedua yaitu sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya, sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat ada doktrin atau pendapat para ahli. Kemudian yang ketiga, mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, ketentuan hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum yang sulit untuk dikodifikasikan. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum administrasi negara bukan merupakan produk suatu lembaga saja, akan tetapi adalah produk dari berbagai lembaga negara maupun lembaga pemerintahan. Yang keempat, ada jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Perbedaannya yaitu hukum tata negara tugasnya ialah menetapkan tugas, yakni memberikan wewenang kepada badan kenegaraan, sedangkan hukum administrasi negara yaitu melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Jawabannya, hukum tata negara fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedangkan hukum administrasi negara fokusnya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara mirip dengan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata, di mana hukum dagang merupakan spesialisasi dari hukum perikatan di dalam hukum perdata. Yang keenam ada apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau basicking. Jawabannya, pengertian ketetapan basicking menurut para ahli bidang hukum administrasi negara yaitu W.F. Prince menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan hak sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Yang ketujuh yaitu ada sebutkan unsur-unsur ketetapan. Berdasarkan beberapa definisi dari para sarjana, Ridwan HR pada tahun 2006 mengemukakan unsur-unsur ketetapan, yakni yaitu satu, pernyataan kehendak sepihak, yang kedua dikeluarkan oleh organ pemerintahan, yang ketiga didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik, dan yang keempat ada ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Yang kedelapan ada sebutkan macam-macam ketetapan. Yang pertama ada ketetapan negatif, yang kedua ketetapan konstitutif, yang ketiga ada ketetapan sepintas, dan yang terakhir ada ketetapan deklarator. Dan yang terakhir yaitu
jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Dengan demikian, Lembaga Pengadilan Administrasi Negara atau PTUN adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara filosofis, tujuan pembentukan Peradilan Administrasi Negara atau PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.